Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Puja dan puji syukur selalu kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan pemilik alam semesta. Salam salawat juga kita haturkan kepada baginda besar kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan juga kita sampaikan kepada keluarga dan juga sahabatnya. Semoga kelak kita juga bisa mendapatkan syafaatnya di hari akhir. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, senang sekali saya Mugia Zainal kembali hadir di jelang iftar. Dan juga Masya Allah masih bersama ibu-ibu taklim dari Al-Mawaddah. Masya Allah, semua tetap berpuasa ya ibu-ibu ya. Berkah ya, sambil kita menunggu beduk nih mengisi waktu dan mendengarkan tausiah di jelang iftar. Ya, pemirsa dan ibu-ibu yang berbahagia, berbicara mengenai ujian. Manusia di dunia ini pasti pernah mengalami ujian. Nah, bagaimana kita sebagai orang yang beriman menghadapi ujian? Untuk itu, tema jelang iftar kita kali ini adalah hikmah di balik ujian. Dan Masya Allah, di sebelah saya sudah hadir dua narasumber yang insya Allah kita akan men-sharingkan materi ini ya, Ustazah dan juga Ustadz. Ya, narasumber kita yang pertama, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh untuk Ustadz Dr. Abdul Muid MA. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, beliau adalah dosen institut di PT IKI Jakarta. Senang berjumpa nih Ustadz kita semua. Masya Allah, Alhamdulillah ya. Dan juga narasumber kita yang kedua yaitu Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibu Ustazah Dr. Nurbaiti ya, maaf ya Ibu ya. Ya, Ibu Ustazah Dr. Nurbaiti MA. Senang juga bertemu dengan Ibu Ustazah ya. Beliau ini adalah dosen Institut PT IKI Jakarta, aktif ya. Dan juga pembina Majelis Taklim Ainal Yakin. Masya Allah. Siap kita semuanya ya, Ustadz dan Ustazah untuk sharing ini semua ibu-ibu dari Majelis Taklim Al-Mawaddah. Masya Allah. Nah pemirsa jangan kemana-mana, kami hadir setelah jeda yang satu ini. Tetap di jelang iftar. Hikmah di balik ujian. Bagaimana kita sebagai manusia menghadapi ujian yang diberikan oleh Allah. Ya langsung saja kita mau berdiskusi langsung ya dengan Ibu Ustazah ini ya. Ibu Ustazah Dr. Nurbaiti. Ya. Ibu Nurbaiti, kalau berbicara masalah ujian itu kayaknya ada yang merasa berat banget. Tapi ada yang merasa bahwa wah ini adalah ujian dari Allah. Nah, apa perbedaan antara ujian kan? Ada juga yang dinamakan dengan azab, ada juga yang dinamakan dengan istidraj. Istidraj. Ya. Silakan Ibu Ustazah Nurbaiti. Baik, terima kasih Ibu Mugi. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala sayyidil mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'du. Baik Ibu-ibu sekalian, juga para pemirsa di TVRI, sebagaimana kita mengetahui dalam kehidupan manusia pasti mengalami yang namanya ujian atau cobaan dari Allah Subhanahu wa taala. Sebaiknya kita juga memahami adanya perbedaan antara ujian, azab dan istidraj. Ya, kita pahami terlebih dahulu. Ada yang disebut ujian di mana ada suatu peristiwa Allah berikan kepada seorang hamba. Hamba ini rajin ibadah, rajin melakukan apa yang diperintahkan oleh Allah, meninggalkan apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi Allah tetap memberikan ujian kepadanya karena tujuannya Allah ingin melihat apakah hamba Allah ini terus istiqomah beribadah hanya kepadanya. Apakah sang hamba Allah ini akan terus semakin taat pasca ia melalui ujiannya. Itu disebut ujian. Ya, kita lihat saja di dalam Al-Qur'anul Karim banyak kisah-kisah para nabi dan rasul, mereka itu mendapatkan ujian dari Allah Subhanahu wa taala. Padahal beliau levelnya nabi. Beliau levelnya adalah seorang rasul.
Seperti Nabi Nuh alaihissalam diuji dengan anaknya yang tidak mau mengikuti dakwanya. Seperti Nabi Musa alaihissalam diuji dengan ayah tirinya, yaitu Fir'aun, ya, seorang raja yang zalim bahkan mengaku dirinya sebagai Tuhan. Jadi semua orang pasti akan mengalami yang namanya ujian. Lalu yang kedua adalah azab. Azab ini adalah peristiwa yang Allah berikan kepada seseorang karena tidak taat, karena melanggar syariat, karena tidak mau melakukan apa yang diperintahkan oleh Allah, karena mengerjakan apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Banyak orang dia ya khususnya ya para kaum sebelum Nabi Muhammad SAW diceritakan di dalam Al-Qur'an mendapatkan azab. Ya, mudah-mudahan kita semua yang hadir di sini terhindar dari azab baik di dunia maupun di akhirat. Amin ya rabbal alamin. Dan yang ketiga adalah istidraj. Istidraj ini adalah rasa aman yang dimiliki oleh seseorang padahal dia tidak taat kepada Allah, padahal dia tidak sholat, padahal dia berbuat maksiat, tapi dia merasa aman, merasa cukup. Ternyata di balik kenikmatan yang dapatkan itu adalah penguluran waktu yang Allah berikan agar nanti azab yang akan dia terima jauh lebih pedih. Nauzubillah min dzalik. Jadi gitu Bu Mugi. Ya. Jadi ada perbedaan antara ujian, ya, azab dan istidraj. Masya Allah. Ya, menambah wawasan kita ini, Bu Ustazah ya. Ya, dan untuk Ustadz Abdul Muid, ya. Nah, bagaimana cara kita sebagai umat Muslim ya menghadapi ujian ini, Ustadz? Tafadholi, Ustadz. Ya, terima kasih Ibu. Semoga sehat semua ya, Ibu. Majelis Taklim Mawaddah. Ya. Al-Mawaddah. Al-Mawaddah. Ya. Ada warahmah. Amin. Ya, ujian itu adalah nama hubungan kita dengan Allah. Allah itu kan salah satu namanya adalah Al-Hayy, hidup. Begitu pula kita hidup. Karena itu hubungan dua yang hidup itu selalu dinamis. Ya. Kalau kita berteman dengan seorang, bersahabat, itu hubungannya dinamis. Kadang naik, kadang turun, kadang berantem misalnya. Nah, begitu pula relasi kita dengan Allah itu ya seperti itu. Ya, seperti itu. Kadang Allah Subhanahu wa taala menggambarkan kita, iman kita itu yazid wa yanqus, bertambah dan berkurang. Begitu pula apa yang datang dari Allah, kadang kita namai dengan ini ujian. Ini azab kayaknya. Ini kayaknya istidraj tadi disebut ya. Sesungguhnya yang paling tahu itu apa? Ya Allah sendiri. Lah, terus bagaimana kita menyikapinya? Bagaimana kita menyikapinya? Yang kita sikapi adalah bahwa setiap yang datang kepada kita, apapun itu, ya, apapun itu, entah apapun namanya, tetapi yang setiap yang datang itu kita hadapi untuk meningkatkan posisi kita, kemuliaan kita sebagai manusia. Ya, apapun yang datang, apakah yang datang itu yang kita anggap buruk, ataukah yang datang itu yang kita anggap baik. Karena semuanya bisa menjadi cara Allah untuk kita mendekatkan diri kepadanya. Ya. Jadi itu kata kunci kita menghadapi itu. Ya, ya. Karena kadang yang datang itu menurut kita buruk, menurut Allah baik. Atau sebaliknya, bagi kita baik, bagi Allah buruk. Ya. Asa antakrahu syai'an. Ya. Kadang-kadang kalian, ya hambaku ya, membenci sesuatu tapi pada sisi Allah itu baik. Begitu pula sebaliknya. Ya. Asa antuhibbu syai'an. Kadang-kadang dibenci oleh hamba tetapi justru baik. Atau disukai oleh hamba tetapi baik bagi Allah. Artinya target kita adalah apapun yang terjadi, jadikan itu batu loncatan untuk mendekatkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Betul Bentuknya sekali apa? Ustaz. Jadi Saya kira intinya itu biar naik kelas kita Ya, yang naik lebih kelas. tinggi lagi. Pasti ada proses ya Ustaz. Ada proses. Jadi nggak ada simsalabim ya. Nggak ada. Itu semua Masya Allah. Ya, dan untuk Ustazah Nurbaiti ya. Di semua ujian itu pasti ada hikmah ini. Pasti ada hikmah yang diberikan oleh Allah. Nah, apa saja hikmahnya itu Ustazah? Ya, tafadhol Ustazah. Baik. Ya, di balik ujian yang Allah berikan kepada kita pasti ada hikmahnya. Hikmahnya banyak sekali. Saya sebutkan 3 aja Ya. Bu ya. Yang pertama, hikmah dari ujian yang Allah berikan kepada hambanya untuk mengetahui siapakah di antara hamba-hamba Allah yang ahsanu amalah. Sebagaimana disebutkan di awal surat Al-Mulk ya. Auzubillahi minasyaitonirrajim.
Tabarakalladzi biyadihil mulku wa huwa ala kulli syai'in qadir allazi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Jadi hikmah yang pertama, Allah ingin melihat dari semua hambanya siapa nih kira-kira yang melakukan ahsanu amala. Masya Allah, kalau kita melihat ayat ini disebutkan ahsanu bukan aksaru. Karena yang Allah lihat bukan dari segi kuantitas tetapi dari segi kualitas. Jadi sedikit pun amal soleh kalau dilakukan lillahi ta'ala itu akan bernilai tinggi di hadapan Allah. Namun kita juga harus memotivasi diri kita. Jika suatu pekerjaan sedikit tetapi lillahi ta'ala kualitasnya dinilai tinggi oleh Allah, apalagi kalau kita tambahkan dari segi kuantitasnya. Masya Allah. Itu yang pertama Bu Megi. Baik, Oke. bagaimana kalau itu selanjutnya kita sambung setelah jeda yang satu ini ya. Baik. Ternyata masih banyak ini ya, kita harus gali lagi dari Ibu Ustazah dan Pak Ustadz juga ya. Baik, untuk pemirsa di rumah jangan kemana-mana, tetap bersama kami karena kami kembali lagi setelah yang satu ini. Ya, kembali di Jelang Iftar dengan tema hikmah di balik ujian. Ya, menyambung sedikit tadi Ibu Nurbaiti. Ya. Tadi ada dua lagi tuh. Iya. Apa saja tadi Bu hikmahnya? Baik, bismillahirrahmanirrahim. Jadi hikmah yang kedua dari dibalik ujian yang Allah berikan kepada seorang hamba adalah setelah melalui ujian tersebut maka akan diangkat derajatnya. Ya, ini seperti kita tadi sempat dibahas ya bahwa seorang siswa saja untuk naik kelas itu harus ada ujian. Betul. Manusia juga demikian. Betul. Lalu yang ketiga adalah ujian itu diberikan agar kita selalu ingat bahwa kita itu adalah milik Allah dan Betul. kita akan kembali kepada Allah. Betul. Makanya ada istilah istirja. Ketika seseorang diberikan suatu musibah apapun itu, maka dia diharapkan untuk mengatakan innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Masya Allah. Ustadz Muid dan Ustazah Nurbaiti, kita beri kesempatan dulu ya untuk jamaah bertanya. Ada yang bertanya Bu? Ya, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ibu Lia dari Majelis Taklim Al-Mawadah. Ibu tadi bilang kalau kita ujian itu ada dua. Kalau kita dapat ujian itu mau naik kelas. Ya. Tapi yang saya tanya, kalau kita lagi mendapat kesenangan, kebahagiaan, kekayaan, bagaimana cara menyikapinya? Iya, Masya Allah ini Ustadz Masrur Huda nih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya Ustadz, jadi ujian itu kan ada dua ya Ustadz ya? Ya. Kesenangan dan kesedihan. Nah bagaimana kalau kita dapat ujiannya kesenangan ini, naik pangkat, ya kan? Kaya, harta, jabatan, pangkat. Nah bagaimana menyikapinya Ustadz, silakan. Ya, satu hal yang menjadi problem bagi kita itu, ujian itu selalu dianggap keburukan. Selalu dianggap. Padahal seluruhnya adalah ujian. Apakah itu keburukan atau itu kebaikan. Lagi pula tadi sudah disebutkan bahwa buruk atau tidak itu persepsi kita. Bagi Allah belum tentu seperti itu. Tapi katakanlah kita mendapatkan kebaikan seperti warisan 2 miliar misalnya kan. Pertama kita harus sadari bahwa itu juga ujian. Bukan hanya keburukan yang merupakan ujian, tetapi kebaikan juga adalah merupakan ujian. Ya, kalau keburukan dan kebaikan itu konsekuensinya bisa sama-sama bisa lupa Allah. Betul. Ya. Walaupun kadang keburukan bikin lupa Allah juga karena kesel sama Allah. Tapi kalau kebaikan apakah bikin lupa Allah? Bisa. Lupa ngeluarin zakatnya misalnya. Itu berarti lupa Allah juga. Jadi tadi berarti apa yang disampaikan, apa yang terjadi pada kita dari Allah itu adalah alat untuk mendekatkan diri. Baik itu berupa keburukan maupun kebaikan. Jadi pertama sadari bahwa kebaikan pun adalah ujian. Kesempatan nih mau dekat dengan Allah nih. Kesempatan. Bagi ke saya juga boleh uangnya. Yang penting jangan melupakan Allah aja Jangan di situ melupakan ya, Allah. pada intinya. Ya itu ya Bu ya. Ya, baik. Ada satu lagi pertanyaan tadi. Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Ibu silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz Abdul Muid dan Ustazah Nurbaiti. Alhamdulillah. Buka ya maskernya ya. Boleh, boleh.
Biar kelihatan cantiknya Ibu ya. Alhamdulillah. Masya Allah. Mohon izin Ustazah, Ustaz. Iya. Kami bertanya, tadi udah ditanyakan oleh rekan kami Bu Hajelia bahwa ada 2 ujian ya, kesenangan dan kesedihan. Kalaupun tadi udah ditanyakan mengenai kesenangan. Kalau kesedihan itu, kalau kita dapatkan kesedihan, kadang-kadang kita mengatakan kepada, kok Allah kasih, aku udah beriman, aku udah melakukan semuanya yang Allah perintahkan. Misalnya suatu kematian itu kita jadikan kesedihan, kita berbaik sangka kepada Allah, pasti ada hikmahnya. Kita obati hati kita mengatakan bahwa pasti ada hikmahnya. Apakah kita mengingkari takdir daripada Allah itu kalau kita menangisi terus kesedihan misalnya kematian. Itu yang pertama. Terus mengamankan, biasanya kita tidak melakukan apa-apa tetapi aman aja nih. Kesenangan, kegembiraan selalu ada. Di zona nyaman. Di zona nyaman, kita dalam keadaan zona nyaman. Bagaimana caranya tetap itu dengan doa. Mungkin ada dengan doa. Begitu Ustazah. Ya. Terima kasih. Assalamualaikum Ya. warahmatullahi wabarakatuh. Ibu Ustazah Nurbaiti, Baik. mau jawab silakan. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih Ibu atas pertanyaannya. Ya, tadi disebutkan ya, saya sempat menyebutkan tentang masalah istirja. Kalau kita melihat awal ayatnya itu kan, auzubillahi minasyaitonirrajim, walanabluwannakum bisyai'im minal khaufi wal ju'i wa naqsim minal amwali wal anfusi was samarat wa basyiris sabirin. Nah, di situ disebutkan as-sabirin. Jadi ketika seseorang mendapatkan ujian, dia diminta untuk menjadikan dirinya bersabar. Nah, kesabaran ini potensi bisa dari diri kita maupun orang di sekitar kita. Ya, karena itu di dalam surat Wal Asr ada seruhan watawassaw bil haqqi watawassaw bis sabr. Nah, jadi ketika kita mendapatkan ujian yang memang kita diminta untuk bersabar. Nah, bersabar ini kita perlu kekuatan. Kita mulai dari diri kita dengan keimanan yang tadi Ustadz Mu'id juga jelaskan bahwa segala macam ujian, baik itu ujian berupa kebaikan maupun keburukan, sumbernya dari Allah. Allah ingin melihat apakah kita memposisikan diri kita sebagai Abdullah, yang mana status manusia sebagai Abdullah adalah sebaik-baiknya status. Ya, ketika dia merasa dirinya adalah sebagai hamba Allah, datang ujian, apalagi ujian tidak mengenakan, maka dia terus kembali kepada Allah Subhanahu Wa Taala, minta petunjuk agar kuat. Ya, jadi kalau menurut saya diantaranya adalah bersabar, dan dalam kehidupan sehari-hari kita sebagai manusia punya 2 sikap, 2S, syukur dan sabar. Pertama syukur, kenapa? Di dalam Al-Quran sendiri kata-kata ayat fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban di dalam surat Ar-Rahman itu diulang sampai 31 kali. Menunjukkan jumlah maksimal hari dalam 1 bulan. Dan juga tentang masalah sabar. Ya tadi di surat Al-Asr. Ya, jadi sehari-hari ini kita harus punya sikap syukur dan sabar. Jadi ketika ujian itu datang berupa kebaikan, kita bersyukur. Ketika ujian itu berupa musibah, hal yang tidak mengenakan, berarti kita berusaha dengan sabar. Caranya kita minta petunjuk dari Allah Subhanahu Wa Taala. Karena di dalam Al-Quran dijelaskan la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah nggak akan memberikan ujian apapun itu kecuali hambanya ini mampu. Ya, makanya disebutkan di surat Alam Nashrah atau Asy-Syarah ya, fa inna ma'al usri yusra, inna ma'al usri yusra. Ada pengulangan kata al-usr 2 kali, ma'rifah 2 kali, berarti ini ujiannya sama, dia juga. Tetapi ketika disebutkan yusra dalam bentuk nakiroh disebut 2 kali, berarti banyak solusi yang Allah kasih. Jadi ketika ada satu permasalahan yang Allah berikan kepada kita, yakin Allah juga sudah mempersiapkan beragam macam solusi dari permasalahan kita. Jadi intinya syukur dan sabar dalam menjalani kehidupan ini. Berarti dicatat nih 2, syukur dan sabar. Kalau bersyukur terus akan ditambah lagi nikmatnya. Amin. Ya. Nah kalau kita sabar, derajat keimanan kita juga insya Allah derajatnya lebih tinggi naik lagi. Ya, Masya Allah Ustadz ya. Lalu ada lagi nih pertanyaan ya ibu-ibu ya. Loh, kok saya terus yang diuji, kenapa dia enggak gitu. Gimana tuh Ustaz? Itu kan tadi saya bilang persepsi kita saja. Iya. Kita tidak tahu apa yang terjadi pada orang. Kita tidak tahu. Allah atau kita itu masing-masing kita punya sesuatu yang direncanakan oleh Allah bagi masing-masing kita. Iya. Yang kita selalu berdoa adalah bahwa ya Allah, apapun ujianmu, bantulah aku untuk melewati. Masya Allah. Jadi intinya orang itu juga pilihan oleh Allah ya Ustaz ya. Iya.
Ya, yang pasti pemirsa dan juga jamaah yang di sini semuanya ya tetap semangat kita menjalankan puasa hari ini ya. Yang pasti mudah-mudahan semangat kita terus meningkat dan istiqomah. Amin. Untuk itu jangan kemana-mana ya pemirsa, tetap bersama kami jelang iftar. Kami kembali tentunya setelah yang satu ini. Jelang iftar hadir kembali dengan tema hikmah di balik ujian. Tadi ibu-ibu apa 2S-nya? Sabar, syukur, Masya Allah. Ya, dan Ustazah Nurbaiti dan juga Ustadz Abdul Muid pengen banget nih sebenarnya banyak lagi kita berdiskusi ya tentang tema hikmah di balik ujian ini. Cuman waktu jual lah yang membatasi kita. Nah, untuk di segmen yang ini Ustadz Abdul Muid silakan untuk men-sharingkan intisari dari tausiah kita hari ini. Ya, tafadhol Ustadz. Ya. Ibu-ibu sekalian dan pemirsa, ada dua hal yang perlu kita lakukan. Yang pertama adalah bahwa setiap peristiwa jadikan sarana, kesempatan untuk mendekatkan diri pada Allah. Apapun itu. Okelah kita mengatakan itu keburukan, jadikan dia alat untuk mendekatkan diri kepada Allah. Okelah katakanlah itu kebaikan menurut kita juga jadikan wahana, sarana untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Apapun itu. Mungkin ada orang tua, anaknya bandel misalnya. Ini cara Allah untuk mendekatkan diri kepada saya. Begitu seterusnya. Yang kedua, ya catatan yang kedua adalah bahwa kita selalu berdoa kepada Allah agar di setiap apapun yang menjadi pemberiannya itu kita dibantu untuk mendekatkan. Karena tidak ada yang kita bisa lakukan, termasuk sabar tadi disebut, termasuk syukur tadi disebut. Kalau Allah Subhanahu wa taala tidak membantu kita tidak akan bisa melakukan itu. Jadi katakanlah seperti ini, ya Allah, berilah saya karunia syukur untuk setiap kebaikan-Mu dan berilah saya karunia sabar untuk setiap keburukan yang menimpa saya. Masya Allah. Saya kira itu. Terima kasih Ustadz Abdul Muid, dan untuk Ibu Ustazah Nurbaiti silakan Ibu. Baik, terima kasih Ibu Mogi. Jadi kesimpulan dari yang saya sampaikan ya, yang kami sampaikan diantaranya bahwa ujian yang datang dari Allah Subhanahu Wa Taala adalah untuk melihat ya sejauh mana diri kita sebagai hamba Allah. Apakah dengan hadirnya ujian tersebut kita semakin dekat atau semakin jauh? Harapan kita adalah semakin dekat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dan yakinlah bahwa ketika ujian musibah itu datang, yang diberikan oleh Allah itu sesuai kapasitas kita sebagai manusia. Allah tidak akan memberikan sesuatu yang begitu memberatkan sampai kita tidak bisa. Insya Allah ada jalan keluar. Karena disebutkan tadi, fa inna ma'al usri yusra. Dan jangan lupa untuk senantiasa berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Tadi Ustadz Muid sudah menjelaskan bahwa kekuatan kita untuk menjadi orang bersabar dan bersyukur sumbernya juga dari Allah Subhanahu Wa Taala. Makanya wajar ketika sholat ya, di dalam surat Al-Fatihah kita senantiasa membaca ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta alaihim ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Masya Allah. Terima kasih banyak Ustazah Nurbaiti dan juga terima kasih banyak Ustadz Abdul Muid ya yang sudah men-sharingkan hari ini ilmunya. Semoga ini juga jadi ladang ibadah. Dan juga untuk ibu-ibu jamaah Majelis Taklim Al-Mawaddah di Masjid Jami Miftahul Jannah Metlan Cakung juga ya. Masya Allah, terima kasih semua ibu-ibu ya. Semoga hari ini kehadirannya juga dicatat Allah untuk sebagai amal ibadah kita, terutama di bulan Ramadan yang suci ini. Yang pasti pemirsa, hidup terus berjalan. Setiap ada ujian dan masalah, kita yakin itu dari Allah dan jangan pernah untuk menyerah. Teruslah melangkah dan memetik hikmah dari itu semua. Amin ya Allah Rabbal Alamin. Marilah sama-sama kita menutup jelang iftar kali ini dengan membaca doa majelis. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Amin ya Allah rabbal alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.